Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Pesantren Kreatif Baitul Kilma. Baik teman-teman, jadi kali ini aku berkesempatan untuk mendokumentasikan suatu acara berjudul atau bertajuk Pamulang Wiwitan ya. Jadi Pamulang Wiwitan ini sendiri merupakan acara yang dibuat oleh pengurus pesantren mahasiswa yang bertujuan untuk pengenalan lingkungan adik-adik atau santri-santri baru mahasiswa. Jadi acara ini sendiri udah berjalan sekitar 5 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan kali ini hari kelima, yaitu hari pendadaran teman-teman. Jadi ikutin keseruannya. Jadi nanti kita akan berkeliling di setiap pos dan menanyakan pos ini tuh fungsinya untuk apa sih, pos itu untuk apa sih. Jadi let's go, kita ikutin keseruannya teman-teman. Jadi aku sekarang udah berada di depan pos 1. Jadi nah, pos 1 sendiri itu ada di sana. Jadi yang teman-teman di sana itu lagi mediasi ya, jadi bilang mediasi seperti itu, agak gelap. Nah, di pos 1 nanti mereka akan diarahkan ke pos 2. Pos 2 nya sendiri ada di sana. Jadi aduh ngeblur di sana. Itu ada orang. Mari kita ke pos 2. Cihuy. Baik teman-teman, jadi ini di suasana pos 2. Nah, sekarang kita tanya di pos 2 ini ngapain. Halo abangku, dengan siapa bisa diperkenalkan? Saya salah satu penunggu pos 2 dengan Ali Yahya, dengan rekan saya Gus Alba gitu. Jadi pos 2 ini untuk sarana memurojaah terkait apa yang dipelajari ketika pemateri kemarin waktu MOS disampaikan kayak gitu. Jadi di sini kita fokus ke adab dan akhlak gitu pertanyaannya. Nanti teman-teman yang tidak bisa menjawab akan ada hukuman tertentu itu. Karena adab dan akhlak itu semuanya tidak berguna kecuali adanya adab dan akhlak itu. Ilmu pun ada tingkatannya di bawah adab dan akhlak, makanya pos ini pos utama gitu. Untuk dilalui syarat-syarat ke pos selanjutnya harus melewati pos ini terlebih dahulu. Nah, ini suasana teman-teman, jadi ini lagi di ospek kawan-kawan. Nah, tanyain man robuka. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pos selanjutnya. Thank you. Set, kita ada penunggu. Baik teman-teman, jadi ini ada tim penunggu di ujung lorong. Halo, mungkin bisa memperkenalkan sampean sinten dan sampean sinten, dan mungkin bisa dikasih job desk-nya apa seperti itu. Monggo. Ini mic. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Ainun Naim dari Lamongan. Saya Iza Muhammad Farid dari Purwokerto. Baik, job desk kami di sini adalah menunjukkan jalan menuju kebenaran. Jadi kalau di Islam itu ada istilah minan nuri ila zulumat. Minan zulumati ila nur. Jadi dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Oke. Terima kasih. Sukses selalu menjaganya. Jadi ini ya teman-teman. Nah, ini jalanan gelap menuju terang benderang Ahdinul Islam ya Mas ya? Oke. Mango. Halo guys, jadi kali ini aku sudah berada di pos 3 bersama. Halo guys, bersama saya Kavi atau Kang Kavi karena sudah Kang. Oke teman-teman, jadi di pos ini sendiri merupakan pos apa Kang? Pos mental. Nah, untuk pos mental sendiri itu apa sih Kang tujuan dan manfaatnya adik-adik dikasih pos mental pada pos 3 ini? Monggo menawi jenengan saged menjelaskan. Awet Kang. Oh, siap, tak pegang nggak apa-apa? Oke, monggo. Jadi sederhananya gampang aja ya. Bukan gampang sih, bukan sesuatu yang bisa digampangkan, tapi secara konsep simpel. Kenapa kok harus ada tes mental? Karena
pada dasarnya setiap apapun yang kita hadapi di dunia ini dalam konteks pendidikan ataupun apapun itu selalu Mas selalu butuh yang namanya kesiapan mental. Mental kalau kami sederhanakan di sini itu lebih ke kesiapan kita untuk menerjang sesuatu yang menghalangi kita. Entah itu sesuatu itu yang menakutkan atau yang bikin malu atau apapun lah. Kalau tidak ada mental di sana, bagaimana bisa bertumbuh kan gitu. Nah, sedangkan di sini santri-santri di sini targetnya adalah kuliah atau bisa menulis. Tentu saja kuliah sama menulis itu juga bukan hal yang mudah. Ada kalanya mental kita diuji ketika kita dipres oleh tugas-tugas harian atau kita harus menyelesaikan target-target dari pesantren. Kalau kita nggak siap mental ya kita akan mendal, kata kasarnya gitu. Jadi mental itu lebih ke bagaimana bagaimana membentuk karakter kita itu bukan tipe yang loser. Artinya ketika ada tantangan yang ada di pikirannya itu bagaimana tantangan ini kelar, bukan bagaimana cara kita menghindari tantangan. Karena kalau kita menghindari tantangan lari-lari terus berarti kita juga nggak akan pernah sampai target. Kira-kira gitu sih. Nah, ini pos 3 itu semuanya orang-orang yang bermental ya. Ya. Oke, siap. Kita gaskan yang pertama dengan siapa, Mas? Muhammad Husni Mubarok. Mas Husni Mubarok atau bisa dipanggil Husni. Ya. Beliau ini menghadap kamera, Mas ya. Beliau ini secara mental kehidupan tidak perlu dipertanyakan. Dia memang sekarang di pesantren tapi untuk jalanan siapa gak kenal kan gitu. Terima kasih atas sumbangsihnya Mas. Jadi dia kalau kita berbicara mental kehidupan di jalanan atau di semua lingkungan, dia itu adalah salah satu manusia yang bisa bertahan. Nah, selanjutnya ini ada Mas siapa? Usfur. Mas Usfur. Nah, beliau itu ahli mementalkan mental orang lain. Monggo diperkenalkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken Mas Asif, kula Usfur di sini bertugas untuk menata mental teman-teman santri di Baitul Kilmah agar kedepannya menjadi santri yang seperti yang diinginkan oleh dia. Dalam artian di Baitul Kilmah kan kita pesantren berbasis literasi, jadi kedepannya kita membentuk karakter siswa dan membantu apa yang diinginkan siswa dalam artian untuk berkarya berupa apapun itu. Mungkin seperti itu Mas Asif. Matur nuwun. Ya, kembali ke saya dan terakhir adalah Mas Fajar. Nah, ini yang sedang dibentuk mentalnya ya. Tapi insya Allah sebelum dibentuk benarnya udah ada mentalnya. Kira-kira gitu dari pos 3, pos mental. Semoga semua santri Baitul Kilmah punya mental yang kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak, izin pamit dulu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu untuk pos 3, pos mental. Jadi kita lanjut ke pos-pos selanjutnya lagi. Ikuti keseruannya teman-teman. Yuk. Halo teman-teman. Halo, bisa perkenalkan? Ya, perkenalkan nama saya Joko Santoso. Saya dari Boyolali. Dan saya Helga Rafadavi Nur Faraid. Saya dari Bantul, Yogyakarta. Oh ya, ini jobdesk kami itu ini ya di perempatan menunjukkan jalan yang lurus. Jadi ini itu lurus terus jalannya ke sana sampai pos terakhir nomor 2. Semangat ya Mas Joko. Oke, semangat. Ya ini teman-teman jalanan kita.
Oke teman-teman, jadi kali ini aku udah di pos 4, jadi posisinya di sana, dan kali ini aku ditemani oleh, halo abangku, bisa diperkenalkan ini? Baik, saya Fikri Alfadani. Dari mana abang? Dari Lumajang, mahasiswa S2 dan sekarang bermukim di Baitul Qilmah sebagai santri. Oke, baik, jadi di pos 4 ini kita itu menanyakan terkait tentang komitmen mahasiswa-mahasiswa baru yang mendaftarkan diri menjadi santri di Baitul Qilmah itu. Jadi kekomitmenan maba ini. Oke, baik. Kenapa komitmen ini perlu? Karena salah satu yang menjadi faktor komitmen ini perlu, BK ini bukan hanya sekedar menerima mahasiswa itu sebagai mahasantri gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke BK ini kemudian ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik S1 ataupun S2 ataupun S3 ya bahkan, itu BK ini bisa menjadi jalan untuk minimal meringankan pembiayaan. Jadi banyak santri-santri BK itu yang S1 ya khususnya, yang menerima beasiswa di kampusnya itu melalui Baitul Qilmah. Jadi Baitul Qilmah ini jalan ya. Dan bagusnya lagi, ini juga menjadi pentingnya juga untuk menanyakan komitmen mereka adalah setelah mahasiswa-mahasiswa baru ini menerima beasiswa itu ya dari jalan BK ini dan sudah diterima ini beasiswanya, mahasiswa baru ini pondok ini tidak ikut campur gitu. Jadi sudah sepenuhnya milik mahasiswa. Ya, artinya dari sini kan mahasiswa ini perlu dipertanyakan komitmennya. Jadi apakah siap berkontribusi dari ilmu-ilmu yang didapatkan dari kampusnya itu, apakah siap berkontribusi untuk BK, kemudian siap menjadi santri BK selama kuliah. Karena dan ini juga penting juga karena tidak sedikit ya yang sebelumnya itu ada kasus di mana setelah diberi jalan ini si mahasiswa itu nanti belum menyelesaikan studi sebagai santri di BK, anak ini sudah lock out gitu ya, keluar dari BK gitu. Oke. Ya, jadi ini suasana pos 4 ya. Jadi saya bersama Mas Vicky ya. Nah, ini namanya Mas Vicky Fahrian. Itu partner saya di pos 4. Terima kasih. Mango. Hihi, ada si Un guys. Siapa namanya? Ilham, biasa dipanggil Siun. Sebagai ini penunjuk jalan, kan ini pertigaan. Nah, takutnya nanti pesertanya belok ke kiri, kan arahnya ke sana. Ke kanan, nanti ke pos 5 di Kamenduran. Oke. Iya. Bisa duluan ya. Dulu. Oke teman-teman, jadi aku kali ini udah berada di pos 5 dan itu udah ada motorku, dan di sini ada beberapa mahasantri peserta yang sudah sampai. Dan kali ini kita akan langsung ditemani oleh Mas. Oke, halo teman-teman. Nama saya Ahmad Gunawan Wibisono. Saya di sini selaku Lurah Pondok Pesantren Kreatif Baitul Qilmah.
Oke, di pos 5 ini anggap saja menjadi pos yang terakhir ya teman-teman untuk acara Pamulang Wiwitan 2025. Nah, di pos ini teman-teman peserta akan diminta komitmennya sekali lagi, dan mereka akan melakukan sebuah ikrar yang mana itu kami anggap sakral karena di sana mereka harus mengucapkan semacam sumpah yang langsung akan dibimbing oleh yayasan, dan dalam sumpah itu kiranya harus dipatuhi selama santri atau peserta tersebut masih belajar di sini. Oke, pos ini harus ada karena disinilah titik akhir dari deretan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan pos 5 yang terakhir. Artinya di sini teman-teman peserta atau calon mahasiswa baru diminta komitmennya sekali lagi, apakah sudah niat dengan betul untuk nyantri belajar di Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, ataukah justru di pos ini mereka akan memilih mundur. Oke, saya akan nyampaikan begini, teman-teman. Di luar sana sudah ada banyak orang-orang jahat yang pinter ya. Dan di sini di pondok ini kiranya teman-teman yang belajar ke sini harus menjadi tidak hanya orang pintar, tapi juga mindset agamanya harus bermain. Artinya kita secara intelektual mapan, kita secara sosial oke, secara ketuhanan kita juga taat. Kiranya begitu. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup untuk penjelasan saya tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar tahu betapa kerennya Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah itu. Oke, sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.